senang jumpa lagi bersama saya dalam Daniel Show. Oke, kita akan sharing kali ini tentang masa new normal yang kita jalani, bahwa setelah melewati protokol COVID untuk mencegah penyebaran corona di Indonesia, khususnya di Jakarta, praktis dari awal Maret sampai sekarang 3 bulan lebih, kita tentu bertanya-tanya tentang bagaimana dengan situasi ke depan. Saya secara pribadi berpendapat bahwa new normal akan menjadi sesuatu yang menjadi normal yang sesungguhnya itu ada dua ukurannya. Yang pertama, bahwa corona sebagai virus itu harus ditanggulangi, tetap menjadi prioritas. Yang kedua adalah pemulihan ekonomi. Nah, untuk corona ini akan sangat berbanding lurus dengan kapasitas industri kesehatan di Indonesia, baik milik pemerintah ataupun swasta, bahwa logika tertanggulangi dalam bayangan saya itu adalah ketika jumlah persebaran, jumlah pasien itu berbanding lurus dengan kapasitas rumah sakit, tenaga medis, itu tidak terjadi lonjakan di mana pasien membludak tapi industri kesehatannya tidak siap. Nah, jika itu bisa diantisipasi, kita sudah bisa memasuki suatu yang lebih baik dari situasi sebelumnya. Karena kenapa? Karena seperti kita ketahui bahwa di dunia hari ini semua juga masih dibayangi oleh gelombang kedua dari corona ini. Itu yang juga menjadi catatan kita harusnya dalam new normal itu sendiri. Artinya bahwa pemicu krisis ini adalah pandemi. Jadi jangan sampai lepas untuk fokus mengurus soal pandemi ini. Nah, yang kedua, dalam konteks ekonomi, seperti kita ketahui bahwa negara sudah melakukan langkah-langkah antisipasi untuk memastikan bahwa roda ekonomi terus berjalan dengan mendorong program pemulihan ekonomi nasional. Ya, dia merevisi anggaran sampai akhir tahun terkait dengan dampak dari krisis yang dilahirkan oleh corona ini sebesar 677,2 triliun, yang diharapkan itu mampu mencegah pengangguran, mencegah krisis ekonomi yang lebih jauh. Nah, artinya new normal itu dari sisi ekonomi itu akan sangat berbanding lurus dengan daya beli masyarakat itu sendiri yang harus kita pastikan di satu sisi. Selain kita melihat memastikan bahwa sektor swasta, sektor-sektor yang lain juga berjalan. Dunia hari ini juga dalam situasi yang tidak menentu, penuh ketidakpastian dalam bayang-bayang pandemi corona gelombang kedua, dalam bayang-bayang krisis ekonomi, krisis pangan. Kita juga tahu bahwa di sektor energi harga minyak jatuh cukup jauh rendah. Artinya bahwa situasi new normal ini akan sangat sulit buat kita
khususnya kita yang ada di bawah. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi sudah terkoreksi jauh sampai di angka 2,97%. Walaupun skema terburuk pertumbuhan di angka 0% disiapkan, tentu tidak mudah bagi kita untuk menjalankan situasi yang sangat berat dan tidak menentu ini. Sobat Senang, kali ini saya mengajak bahwa walaupun situasi yang dibilang new normal ini sebenarnya adalah situasi yang sangat sulit dan sangat berat, ya kita harus lebih, selain terus berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta kita harus lebih berpikir kreatif, inovatif untuk mencari terobosan dan alternatif baru. Kita bisa mulai dari apa yang ada dan yang kita punya di sekitar kita. Jika memang yang kita punya sebelum corona ini masih bisa kita jalankan, tinggal kita pikirkan bagaimana cara agar kita bisa bertahan di era pandemi ini. Tapi jika kondisinya hari ini karena corona kita sudah tidak bisa beraktivitas secara ekonomi, kita harus terus berusaha, kita harus terus berjuang. Karena kalau kita menyerah, ya kita kalah. Kalau kita menyerah, ya kita jadi orang bodoh. Gitu. Tentu situasinya akan lebih baik ketika kita terus berupaya, terus mencari alternatif, entah dengan banyak cara, dengan memindahkan yang tadi usaha-usaha yang bersifat offline menjadi online, seperti yang coba saya bangun. Karena dampak corona ini, sebelumnya saya beraktivitas ekonomi secara offline di pusat keramaian di daerah Kuningan, tapi setelah corona ini saya memutuskan untuk berusaha dari rumah. Tentu lebih baik kita bergerak walaupun dalam situasi yang tidak pasti, daripada kita memilih untuk menyerah terhadap situasi. Gitu. Artinya bahwa seburuk-buruk apapun kondisi kita, selama kita terus berupaya bergerak, itu akan lebih baik daripada kita diam dan menyerah. Sobat Senang, dalam beberapa kesempatan saya sering berdiskusi dengan teman-teman saya yang lain. Dia adalah seorang psikolog tinggal di Jogja. Panjang lebar kami berdiskusi. Ujungnya dia memberi saya nasihat bahwa Tuhan tidak pernah meminta kita untuk sukses, tapi Tuhan hanya meminta kita untuk terus berusaha. Dari situ saya berpikir bahwa hasil apapun dari usaha kita serahkan. Dari situ saya berpikir bahwa apapun hasil dari usaha kita serahkan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Bahwa sebagai manusia kita diberikan pengetahuan, pengalaman, baik dari pengalaman kita pribadi ataupun pengalaman orang, untuk melihat celah dengan kemampuan yang kita punya.
Sobat Senang, bahwa kondisi ini harus kita hadapi dengan hati yang senang. Kondisi ini hari ini harus kita hadapi dengan hati yang gembira, dengan jiwa yang sejahtera. Sobat Senang, Albert Einstein, seorang jenius, dia juga berkata bahwa jadilah manusia yang berguna, bukan menjadi manusia yang berhasil. Artinya, upaya kita ini harus berguna. Jika berguna, tentu akan melahirkan hasil. Karena ada kalau seandainya ada juga usaha yang berhasil tapi dia tidak berguna, itu juga persoalan. Dalam kondisi seperti ini, saya teringat kutipan film The Last Samurai. Ada satu kalimat yang sering saya gunakan menjadi semacam spirit. Berusahalah sekuatmu sampai engkau tahu di mana takdirmu berada. Artinya bahwa kita hanya diminta untuk berusaha, bahwa persoalan hasil, persoalan bagaimana itu adalah persoalan lain. Dengan akal, pikiran, dengan hati, dengan pengalaman, kita berupaya. Saya yakin Sobat Senang semua mampu melampaui situasi hari ini. Syaratnya harus kita jalani dengan hati yang senang. Harus kita jalani dengan pikiran yang positif, gembira, dan terus berbagi, timbal balik dengan yang lain. Karena dari situlah rezeki itu juga bisa datang. Oke Sobat Senang, jadi new normal ini kita hadapi dengan optimisme, kita hadapi dengan sebuah tekad bulat, kita mampu bertahan, bahkan yakinkan diri kita bahwa kita bisa menang dari situasi ini. Sobat Senang, dimanapun Sobat Senang berada, semoga dalam kondisi yang sehat prima, senantiasa dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa dalam beraktivitas sehari-hari, dimudahkan semua daya usaha, daya upaya untuk berjuang dalam situasi pandemi COVID ini. Oke, demikian dulu Sobat Senang. Kita akan berdiskusi lagi pada lain kesempatan. Orang senang, jiwanya sejahtera. Sobat Senang, salam senang.